Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita hari ini membahas mengenai demam berdarah denggi. Masih bersama dengan kita dua dokter cantik kita, Dokter Elsa dan juga Dokter Lisda. Dok, mungkin bisa langsung dilanjutkan saja dok, menarik sekali ini materinya. Siap, kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanda bahayanya gitu ya. Jadi yang mana sih warning sign-nya? Jadi warning sign ini berarti ibaratnya sebuah alarm ya. Jadi kalau sudah ketemu atau terdengar alarm seperti itu, maka kita harus bersiap-siap gitu ya. Artinya ini suatu kondisi yang perlu kita waspadai lebih dini gitu ya. Nah, apa sih kriterianya gitu? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih demam yang berat, denggi yang berat itu seperti apa. Jelas tadi kita sudah paham bahwa ketika terjadi kebocoran plasma, karena dia dekat banget dengan yang namanya shock gitu ya. Nah, akibatnya apa shock tadi? Dia akan bisa menyebabkan yang nomor 3 ini, yaitu kerusakan organ berat. Ya, jadi kalau sudah tidak tercukupi, permintaan dari organ-organ tubuh kita nggak terpenuhi lagi gitu ya, nggak nyampe lagi perfusi darah ke seluruh tubuh, akhirnya gagal organ gitu, dan itu bisa menyebabkan terjadinya kematian. Lalu warning sign yang lain yang perlu ditandai itu adalah ini, yang bagian warning sign, nyeri perut yang hebat gitu ya. Jadi kenapa sih ini menjadi sebuah warning sign? Karena tadi bisa terjadi perdarahan dari lambung gitu ya. Nah, kita takutnya nyeri perut yang hebat ini tadi itu menjadi penanda jangan-jangan ada perdarahan nih di lambung. Kemudian muntah persisten, artinya apapun yang masuk muntah, minum nggak bisa lagi karena setiap minum muntah. Kayak ketolak sendiri. Iya, ketolak itu. Jadi gimana mau memenuhi kebutuhan hidrasi cairan tubuh kalau nggak ada yang bisa masuk? Berarti kan terpaksa harus rawat inap ya, artinya butuh penanganan yang lebih serius lagi gitu ya, karena lewat oral atau lewat mulut itu tidak bisa masuk gitu ya. Kemudian nanti kita akan lihat juga dari akumulasi cairan. Ini nanti mungkin ketika sudah di rumah sakit ya dilakukan penghitungan diuresis atau kadar urin yang keluar, karena itu juga menjadi penilaian, salah satu penilaian ya, urin outputnya kalau pada kasus shock itu dia akan berkurang kadar urin outputnya ya. Kemudian ada letargi ini kayak udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi dari yang kita sadar penuh seperti ini, kompos mentis, pada pasien dengan fase kritis atau dengan tanda-tanda shock, dia akan mengalami penurunan seperti yang mulai mengantuk gitu ya, cenderung mengantuk. Atau bahkan dia nggak sadar penuh kayak kita tapi gelisah gitu. Jadi pernah ya mungkin lihat pasien yang gelisah ya, nggak ada sebab gitu, tapi dia gelisah gitu. Nah, itu juga penurunan kesadaran sebenarnya ya. Kemudian ada pembesaran hepar, nanti ini dari pemeriksaan fisik ya, dan juga ada pemeriksaan laboratorium. Artinya nanti kalau ini memang harus tenaga medis ya yang bisa memahami apakah ini menjadi sebuah tanda bahaya atau ada kebocoran plasma dari peningkatan hematokritnya atau tidak gitu ya. Nah, pengobatannya sekarang. Pengobatannya yang pertama ini tadi, ini 1 dengan 2 ini sebenarnya 3-3-nya lah ya, itu bisa gampang sebenarnya dilakukan. Cuma kadang kita tidak terlalu aware. Kita hanya berfokus pada gimana caranya ini minum antibiotik gitu ya biasanya ya. Untuk menghilangin virusnya gitu. Iya gitu ya, padahal antibiotik bukan antivirus ya gitu. Tapi kan biasanya kita fokusnya ke hal-hal yang seperti itu, yang terlalu tinggi, padahal yang ini sebenarnya yang utamanya. Karena ini virus, lagi-lagi virus itu sifatnya adalah self-limiting disease. Artinya dia akan sembuh sendiri dengan imun, dengan tentara tubuh kita yang dibentuk. Nah, makanya sebenarnya yang poin pentingnya dilakukan tuh bed rest dulu. Istirahat dulu gitu ya. Cairan yang paling penting. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah cairan yang cukup gitu ya. Ini kita berbicara bukan pada kondisi pasien kritis ya yang shock ya. Karena kalau shock itu cairannya nanti harus dihitung benar-benar. Artinya nggak boleh berlebihan banget, nggak boleh kekurangan, itu akan punya perhitungan tersendiri. Apalagi kalau pasiennya misalnya masuk ke ICU, itu nanti dia punya perhitungan sendiri. Ini kita berbicara pasien yang ada di rumah yang kondisinya masih stabil, bagus. Nah, itu usahakanlah asupan cairannya cukup gitu ya. Dan kompres air hangat. Jadi selain dari obat penurun panas itu benar dimasukin ya, diminum, tapi boleh dibantu dengan kompres air hangat. Jadi lebih cepat penurunan panasnya. Karena biasanya kalau infeksi virus itu memang dia sifatnya demamnya tinggi
ya, tinggi mendadak gitu atau tiba-tiba seperti itu. Jadi 3 ini dulu gitu ya, jangan terlalu jauh. Kadang-kadang masyarakat tuh langsung maunya gimana caranya nih dok antibiotik, kalau nggak antibiotik maunya ke lab. Ya, langsung cek trombosit gitu ya. Nah, kadang kita tuh bingung kan gitu. Padahal ya benar sih gitu, tapi coba lakukan yang sederhana ini tapi punya efek. Kayak yang disampaikan oleh Dokter Else, setidaknya tubuh sudah bisa mengkompensasi. Kalaupun nanti fase kritis, cairan itu nggak susah ngejernya karena sudah tercukupi sejak awal. Yang sulit itu kadang di fase kritis nggak cukup cairannya. Jadi kita mau ngejarnya itu udah sulit gitu. Kalau udah terlalu berat itu kita mau ngejar lewat infus pun, cairan intravena pun udah agak sulit gitu. Lalu, nah ini yang terakhir yaitu prinsipnya pencegahan ya, lebih ke mencegah ya, artinya sebelum terjadi ya. Kalau tadi pengobatan yang ketika sudah terjadi, yaitu dengan prinsip 3M, menguras ya, menguras yang tadi ya udah disampaikan itu tempat yang empuk dan nyaman sekali bagi jentik nyamuk ya, tempat-tempat penampungan, tempayan-tempayan ya, vas bunga. Kemudian menyikat, menutup tempat penampungan air atau mendaur ulang barang bekas ya, dan juga biasanya kita tambah dengan mencegah gigitan atau perkembangbiakan nyamuk, bisa dengan memakai kelambu, memakai lotion anti nyamuk gitu ya. Terus biasanya yang perlu itu juga boleh ya memelihara ikan pemakan jentik, ada benar ya, itu memang dia suka makan jentik-jentik nyamuk gitu ya. Terus rajin untuk gotong royong gitu ya, memeriksa tempat-tempat sampah, jangan sampai ada genangan air, apalagi sekarang kita udah masuk di musim hujan, jadi hati-hati ya dengan genangan-genangan air. Kemudian juga memberikan larvasida untuk membunuh larva ya atau bakal nyamuknya. Terus meletakkan pakaian ke dalam wadah tertutup. Ini yang kadang-kadang hilaf. Jadi di balik pintu banyak gantungan, ternyata itu tempat empuk untuk nyamuk. Atau menanam tanaman pengusir nyamuk. Ya kayak tanaman yang bau serai gitu ya, itu kan biasanya nyamuk gak suka. Baik, terima kasih banyak Dokter Lisda dan juga Dokter Elsa untuk materinya luar biasa sekali. Pemirsa, semoga tadi informasinya dapat memberitahu kita mengenai penyakit demam berdarah ini dan juga mewaspadai gejalanya. Baik, terima kasih banyak dokter. Pemirsa di rumah, akhirnya saya Julia Artanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.